Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu 5 Desember 2021, kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Dan untuk kebaktian pada hari ini, pelayan firman akan dipimpin oleh Vikaris Alfa Gracia. Pelayan tata kebaktian akan dipimpin oleh Penatua Firtati Niman. Dan untuk pembacaan Alkitab pada kebaktian hari ini terambil dari Maliaki 3 ayat 1 sampai ke 4. Pada kebaktian hari ini juga sekaligus adalah hari terakhir dalam rangka untuk memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita memasuki kebaktian, akan disampaikan pokok-pokok warta jemaat. Pokok-pokok warta jemaat sebagai berikut. HUT warga jemaat dari tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2021, Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Nats ulang tahun dari Lukas 1 ayat ke-14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Kita doakan juga untuk saudara-saudara terkasih kita yang sedang dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan kesehatan, dan juga untuk orang tua lanjut usia. Nats pengharapan dari Yakobus 5 ayat ke-15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Warta pernikahan ketiga akan melangsungkan pernikahan Saudara Christian Pandu Putra, anggota jemaat GKP Kampung Tengah, putra dari Bapak Nuryantoro dan Ibu Nani Eni Mardiati, dengan Saudari Anastasia Chandra Dewi, anggota jemaat GKI Klaten, putri dari Bapak FX Chandra Gripramudiono dan Ibu Dwi Arya Tiningsih. Kebaktian pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Desember 2021 bertempat di GKI Klaten. Mohon kepada jemaat untuk mendoakan kedua calon mempelai maupun orang tua di dalam persiapannya. Bersama ini juga disampaikan bahwa dalam rangka laporan dwi bulanan Majelis Jemaat dan Pendeta Pembimbing, Pendeta Lisanti Telaso, akan melakukan rapat bersama pada hari Selasa 7 Desember 2021 pukul 19 secara tatap muka bertempat di ruang Majelis Jemaat terkait untuk laporan dwi bulanan program masa vikariat Saudari Alfa Gracia. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan oleh Bapak H.T. Sardino dan dari Ibu dan untuk Ibu Lastri Bain, keduanya untuk kas jemaat.
grand total saldo kas jemaat dan diakonia sebesar Rp44.915.090. Untuk warta keuangan, unit pelayanan kedukaan, laporan keuangan untuk hari gerejawi dapat dilihat pada warta jemaat. Diinformasikan juga kebaktian minggu tatap muka selama bulan Desember 2021 sampai Januari 2022. Untuk kebaktian malam Natal Jumat 24 Desember 2021 terundang wilayah 1 dan 2. Untuk hari Sabtu Natal 25 Desember 2021 terundang wilayah 3, 4, dan 5. Dan untuk kebaktian Minggu 26 Desember terundang wilayah 1, 2, dan 3. Kemudian untuk kebaktian tutup tahun 31 Desember 2021 terundang semua wilayah, dan juga untuk awal tahun 1 Januari 2022 terundang semua wilayah dengan ketentuan dan mohon untuk dipatuhi oleh segenap warga jemaat. Yang pertama, setiap warga jemaat yang hadir sudah vaksin 1 dan 2 atau minimal vaksin pertama dengan menunjukkan suratnya. Yang kedua, dalam keadaan sehat. Yang ketiga, usia di bawah 12 tahun dimohon untuk tetap berkebaktian di rumah. Dan bagi lansia yang berusia di atas 70 tahun dimohon juga untuk tetap mengikuti kebaktian di rumah. Kebaktian minggu secara tatap muka tetap akan mengikuti protokol kesehatan sesuai prosedur dari pemerintah. Untuk rencana anggaran kegiatan PHRG semester 1 dianggarkan sebesar Rp32 juta. Jemaat Tuhan, terkait dengan pengurusan dokumentasi gereja sebagaimana yang telah diwartakan di waktu sebelumnya, kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp350 juta, di mana untuk kebutuhan ini dihimpun dari kontribusi kepala keluarga sebesar Rp1,5 juta per kepala keluarga, dan ini dapat dicicil secara bertahap per bulannya sebesar Rp75.000 sampai Rp100.000 per kepala keluarga. Waktu penyelesaian untuk program pengurusan dokumentasi gereja ini adalah selama 20 bulan. Jadi diharapkan kepada kita semuanya dapat memenuhi kontribusi itu selama 20 bulan ke depan ini. Program dimulai mulai bulan November untuk penghimpunan dana sampai dengan bulan Juni 2023. Dan bersama ini juga disampaikan kepada segenap jemaat mengenai kontribusi jemaat yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian dokumentasi gereja ini. Ada 3 aspek yang menjadi pertimbangan. Yang pertama menyangkut aspek anggaran dan waktu, bahwa dalam rangka menyelesaikan dokumentasi gereja, Majelis Jemaat dan tim dokumentasi gereja telah menyepakati besaran anggaran dengan target waktu penyelesaian yakni Rp350 juta untuk anggarannya dan target penyelesaian selama 20 bulan.
berjalan dari November 2021 hingga Juni 2023. Maka untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut dibagi rata kepada 224 KK, sehingga dengan besaran setiap keluarga berkontribusi sebesar 1.500.000 yang dapat dicicil per bulan sebesar 75.000 sampai 100.000 rupiah atau selama 15 sampai 20 bulan. Yang kedua, menyangkut aspek Alkitabiah. Aset yang dimiliki gereja pada hakikatnya adalah milik Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama untuk merawat dan memelihara aset ini. Maka kontribusi setiap warga untuk memenuhi kebutuhan dana guna menyelesaikan dokumentasi gereja adalah dalam rangka menjalankan tanggung jawab itu. Dengan demikian, memenuhi kontribusi dalam bentuk dana tidak berarti hanya untuk menyelesaikan dokumen, melainkan juga dimaknai memberi untuk Tuhan yang berdasarkan iman, kesetiaan, dan kemurahan hati kepada Tuhan. Ini dapat kita lihat dari Kejadian 22, 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16, Yohanes 6 ayat 6 sampai 9. Yang ketiga, aspek tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja. Setiap anggota jemaat yang sudah sidi diserahkan kembali kepada jemaat atau keluarga masing-masing. Tahap selanjutnya, yang paling memahami perkembangan jemaat sidi adalah keluarga masing-masing. Dengan demikian, keluarga sebagai persekutuan terkecil mempunyai peran kunci dalam menumbuhkan dan mengembangkan tanggung jawab jemaat sidi di lingkungan keluarga masing-masing, sebagaimana yang dimaksudkan dalam TG dan PPTG. Sehingga dengan setiap keluarga menyadari hal ini, setiap anggota sidi di masing-masing keluarga dapat menjalankan perannya melalui kebersamaan di keluarga. Dan bersama dengan itu, keluarga pun terpanggil untuk selalu mengingatkan dan menumbuhkan tanggung jawab jemaat sidi di lingkungan keluarga masing-masing. Sehingga kontribusi yang terkumpul dari setiap keluarga adalah cerminan dari kesediaan memberi untuk Tuhan yang didasari oleh iman, kesetiaan, kemurahan hati, serta menjalankan peran anggota sidi sebagaimana dimaksudkan dalam TG dan PPTG. Dan pada akhirnya, untuk suksesnya penyelesaian dokumentasi gereja ini diperlukan doa serta kesatuan hati kita semua agar semua proses yang ditempuh membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Demikian penjelasan dari kami terkait kontribusi jemaat untuk mendukung penyelesaian dokumentasi gereja. Tuhan memberkati. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki kebaktian ibadah, kepada jemaat dimohon untuk mengambil saat teduh sejenak.
Untuk seluruh proses kebaktian ini, kami serahkan kepada pelayan tata kebaktian dan pelayan firman, majelis jemaat, dan semua unsur jemaat yang ditugaskan. Shalom. Sidang jemaat yang berada di gedung gereja maupun berada di rumah dalam kebaktian Minggu Advent kedua serta 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, mari kita mempersiapkan hati kita. Untuk itu jemaat dimohon berdiri. Marilah kita masuk dalam kebaktian ini dengan mata dan hati yang tertuju pada hadirat Allah Maha Kudus, sumber kehidupan kita. Allah yang hadir bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi setiap insan yang menjadi korban-korban kekerasan. Bukalah pikiran dan terangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita awali kebaktian kita dengan memuji dari nyanyian jemaat, Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama sampai ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu kau berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebaktian Minggu Advent kedua ini berlangsung dalam nama pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai setiap hati yang menanti kehadiran kembali Sang Immanuel. Dan menyertai saudara juga. Amos pasalnya yang kelima, ayat 24, menjadi dasar nas pembimbing kita pada kebaktian hari ini. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah nas pembimbing kita pada kebaktian hari ini. Kita sambut nas pembimbing dengan menyanyikan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat nomor 49, bait pertama, 5, dan ke-6.
memasuki narasi pengakuan dosa secara bergantian. Pandang dan renungkanlah apa yang tampak di hadapan kita, gerabah yang terpecah, simbol tubuh yang hancur terpecah, tubuh yang dihancurkan oleh sesamanya sendiri, tubuh yang hancur karena adanya relasi kuasa yang timpang, tubuh yang hancur karena ketidakpedulian sesamanya, bahkan negaranya. Marilah kita merendahkan hati kita dan memohon ampun kepada Tuhan untuk setiap kelalaian dan ketidakpedulian kita dengan saat teduh. Mari kita berdoa secara berlitani. Dalam kerapuhan kami mengaku bahwa kami masih seringkali berlaku egois, melakukan berbagai macam hal yang hanya sesuai kehendak kami, dan melupakan perintah yang Engkau ajarkan kepada kami. Ampuni kami ketika kami belum mampu hadir bagi saudara kami para korban kekerasan. Ampuni kami ketika hati kami masih seringkali memojokkan mereka yang menjadi korban, menyalahkan mereka dengan semua hal yang terjadi dalam diri mereka. Kasihanilah kami, Tuhan. Sebagai jemaat-Mu, tolonglah kami untuk menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia, termasuk para korban kekerasan. Tolonglah kami, Tuhan. Sebagai jemaat-Mu, mampukan kami untuk menyatakan Immanuel, Allah yang hadir bagi umat manusia dalam kehidupan kami. Tolonglah kami. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian jemaat, Kidung Jemaat nomor 467, bait pertama sampai ketiga. Dan
Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita semua, yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan bagi kita dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah pengampunan kita respon dengan menyanyikan nyanyian jemaat, Kidung Jemaat nomor 432 bait pertama dan kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat dan yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi di sedunia. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati telah tersedia bagi kita. Terima kasih Saudari Fanaya Bain yang telah mempersembahkan pujian yang sangat indah bagi kita untuk kita dengar lagu Ave Maria yang berarti salam bagi Maria. Lagu ini juga ingin mengingatkan kepada kita bagaimana perjuangan Maria yang diutus Tuhan untuk bersedia menerima tugas yang nantinya dia akan menjadi seorang ibu bagi kelahiran Mesias. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, baik yang ada di gedung gereja maupun yang juga mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, mari kita mempersiapkan hati sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Pada saat ini ya Tuhan, kami memasuki minggu Advent kedua. Kami menantikan kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu yang bukan saja datang melalui Maria yang mengandung bayi Yesus, tetapi juga kehadiran-Mu yang akan datang sebagai Hakim yang Maha Adil. Setiap kami Tuhan menantikan saat ini, dan kami juga memerlukan topangan serta tuntunan daripada-Mu melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus menggerakkan hati kami sehingga kami dapat terbuka untuk mau mendengar dan memahami firman Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kiranya Roh-Mu menggerakkan hamba yang penuh dengan kelemahan dan kerapuhan ini yang akan menyampaikan firman. Kiranya firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Inilah kami ya Tuhan, berbicaralah kepada kami,
karena kami mendengar, merasa, dan memperhatikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Putramu yang kudus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Maleakhi pasal 3, ayatnya yang pertama sampai dengan keempat. Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan 4, beginilah firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Tuhan kan datang. Maranatha, terpuji Sang Raja. Maranatha, Tuhan kan datang. Maranatha, terpuji Sang Raja. Ibu bapak saudara-saudari, selamat pagi. Saya juga menyapa ibu bapak saudara-saudari oma opa yang juga mengikuti kebaktian ini secara live streaming di tempatnya masing-masing. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu pertama bulan Desember. Maka artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan juga Tahun Baru. Biasanya ketika kita sudah memasuki bulan Desember, maka kita dalam tradisi seringkali mempersiapkan berbagai hal. Siapa di sini yang sudah mulai mencari-cari baju Natal? Ada? Sudah mulai lihat-lihat di media online ataupun ke pasar-pasar perbelanjaan, ke mal-mal? Mungkin ada sebagian kita yang juga sudah mempersiapkannya ya. Atau mungkin yang di rumahnya sudah mulai merapikan, membersihkan rumah, menata kembali rumah. Karena biasanya pada saat Natal dan Tahun Baru banyak keluarga yang datang bersama. Ya, itu adalah bagaimana keseruan kita ketika kita menantikan, ketika kita mempersiapkan diri untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Namun pada saat ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk berfokus pada masa penantian. Masa Advent yang kedua saat ini, kita juga masih merayakan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang dimulai pada tanggal 25 November yang lalu dan nanti akan berakhir pada tanggal 10 Desember yang akan datang. Dan dalam rangka tersebut, saya mengajak kita untuk melihat beberapa narasi kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang ada di sekitar kita. Dalam tradisi Jawa, Raja Kerajaan Kediri bernama Joyoboyo pernah mengatakan dalam tulisannya ada suatu ungkapan, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengarnya.
yaitu saiki zamane zaman edan. Yen ora edan ora keduman. Mungkin Bapak Ibu yang mengerti bahasa Jawa ada yang paham maksudnya apa. Ya, kira-kira kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, artinya sekarang zaman sudah gila. Yang tidak gila tidak mendapat bagian. Ungkapan ini hendak menyampaikan kepada kita bahwa semakin sekarang zaman itu semakin gila. Gila yang seperti apa? Gila yang dimaksud di sini adalah banyak orang-orang yang sudah melakukan banyak kejahatan, banyak orang-orang yang berlaku tidak adil, dan mereka melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan bagiannya, mendapatkan keuntungannya sendiri, mendapatkan apa yang dimau kepuasannya. Dan sekarang kita akan lihat seberapa gilanya zaman kita pada saat ini. Teman-teman dari tim multimedia mungkin bisa membantu saya untuk memperlihatkan, ya. Mulai dari beberapa minggu yang lalu, banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus ketidakadilan yang diterima oleh perempuan. Kasus yang pertama yang terjadi kurang lebih 3 minggu yang lalu tentang seorang istri di Karawang yang dilaporkan oleh suaminya dengan alasan bahwa sang istri tersebut menegur sang suami yang mabuk. Kita bisa lihat bahwa sang istri menegur hal yang baik, tapi justru dia yang dituntut masa 1 tahun penjara. Walaupun demikian, Ibu Bapak Saudara-saudari, tanggal 3 Desember yang lalu, hakim memutuskan bahwa sang istri tidak bersalah. Puji Tuhan, ya. Tetapi di balik itu semua kita juga perlu jeli lihat bagaimana istri tersebut sempat dilaporkan, bahkan dia juga mengalami proses interogasi, bahkan sempat juga menginap di penjara. Dia dihukum, diadili atas tindakan yang sebenarnya tidak bersalah. Sungguh tidak adil. Belum lagi 1 hari yang lalu, tepat kemarin, seorang mahasiswi pemudi asal Jawa Timur berinisial NW diduga sebagai korban pemerkosaan dan pemaksaan aborsi oleh pacarnya. Dan tindakan tersebut berujung pada tindakan bunuh diri. Narasi ini sempat tersebar di media sosial, di Twitter, dan tampak sekali bagaimana banyak penjelasan utasan-utasan dalam media sosial tersebut, pengakuan dari teman korban yang juga mengatakan bagaimana kronologis dari kejadian korban yang pada akhirnya bunuh diri tersebut. Dikatakan bahwa NW mengalami depresi berat karena dia dipaksa untuk mengaborsi bayinya, dan sebelumnya itu dia diminta untuk meminum obat tidur, kemudian dia diperkosa oleh pasangannya. Dan lebih mirisnya lagi, pasangannya diduga adalah anggota dari aparat negara. Kemudian kasus pelecehan seksual yang juga terjadi dalam ranah pendidikan. Seorang mahasiswi di suatu universitas negeri di Sumatera Selatan mengalami pelecehan, dan pada saat itu dia speak up, dia mengakui bahwa saya mengalami pelecehan dari dosennya. Dikatakan bahwa dosennya itu ketika bimbingan skripsi meminta mahasiswi tersebut untuk menciumnya dengan alasan supaya skripsinya bisa lancar. Dan ketika sang korban mengadukan pelecehan ini, sempat bahwa dosen tersebut mencoret namanya dalam list yudisium. Kita bisa lihat bagaimana kejadian ini, kejadian ketidakadilan ini ada di sekitar kita. Kasus pelecehan seksual oleh dosen di ranah pendidikan ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Begitu juga kasus pemudi yang mengakhiri hidupnya
karena diduga sebagai korban pemerkosaan dan aborsi sedang diusut kasusnya tersebut. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita melihat berita ini di televisi atau mungkin di media sosial, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara-saudari ketika membaca berita ini? Adakah mungkin Bapak Ibu merasa tidak nyaman ketika membaca berita ini? Mungkin merasa prihatin akan negara kita? Atau mungkin kita merasa biasa saja? Saya pikir mayoritas dari kita akan merasa tidak nyaman ketika membaca narasi-narasi kekerasan, bagaimana pengalaman korban kekerasan yang terjadi. Bahkan kita mungkin merasa gelisah ketika membaca narasi-narasi tersebut. Dan kita juga merasakan prihatin. Bahkan mungkin kita juga membayangkan bagaimana korban kekerasan terhadap perempuan tersebut, korban itu juga mengalami rapuhnya, mengalami kehancuran, bukan hanya hancur secara fisik saja, tetapi juga hancur secara perasaan. Yang juga pada saat ini simbol dari kehancuran para korban kekerasan ini disimbolkan melalui gerabah yang terpecah. Ibu bapak saudara-saudari, bahkan ketika saya mempersiapkan bahan ini, ketika saya membaca narasi lengkap bagaimana para korban tersebut menghadapi kondisi ini, saya juga merasa tidak nyaman, merasa gelisah. Bahkan saya pun berpikir, ini keadilan di mana? Ini mengapa negara kita tidak adil sama sekali bagi korban-korban kekerasan? Dan saya rasa mungkin pemikiran saya ini juga ada di dalam benak Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mungkin berpikir, mengapa sih selalu korbanlah yang selalu dihakimi? Mengapa justru perempuan yang sudah babak belur, yang sudah biru-biru tubuhnya, yang sudah depresi, justru mereka yang diadili, mereka yang dipojokkan? Lalu mungkin kita juga menyalahkan pemerintah. Ini pemerintah bagaimana? Kok penanganannya tidak adil? Mengapa tampak sekali tidak adil? Mengapa para pelaku justru didiamkan? Mengapa justru yang dihakimi adalah korban? Mengapa orang-orang berlaku tidak adil, berlaku jahat? Dan mengapa tidak ada hukuman yang tampaknya setimpal dengan perbuatan yang dilakukan? Di manakah keadilan itu? Saya pikir kita semua mempunyai pertanyaan yang sama. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mempertanyakan tentang di mana keadilan, maka hal ini juga lah yang dipertanyakan oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Mikael dalam pembacaan kita pada saat ini. Jika kita membaca keseluruhan dari kitab Mikael, maka kita akan mengetahui bagaimana orang-orang Israel pada saat itu mempertanyakan keadilan kepada Tuhan. Maka kalau saya bahasakan ulang dengan bahasa sehari-hari, mungkin pertanyaan dari bangsa Israel aja seperti ini. Tuhan, mengapa banyak sekali orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan tindakan tidak adil, tetapi hidup mereka kok justru baik-baik saja? Mengapa kok justru hidup mereka aman-aman saja? Mengapa mereka yang tidak mengindahkan perintah-Mu, justru mereka tampak hidup dengan mudah, adem ayem saja? Di manakah keadilan-Mu? Bangsa Israel pada saat itu memperdebatkan tentang keadilan kepada Tuhan. Mereka ingin orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, orang-orang yang melakukan tindak ketidakadilan itu dihukum. Lalu bagaimana jawaban Tuhan? Namun Tuhan menjawab atas tuntutan bangsa Israel pada saat itu dengan sebuah penyadaran bahwa pada dasarnya mereka yang menuntut keadilan tersebut adalah juga mereka yang berlaku tidak adil. Mereka juga berlaku jahat di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel pun tidak luput dari ketidakadilan. Bangsa Israel pun tidak luput dari tindak kejahatan. Mereka seakan-akan tampak menyalahkan orang lain yang tidak adil, yang berlaku jahat, namun
memiliki kehidupan yang tenang-tenang saja, tetapi mereka lupa untuk menyadari bahwa mereka jugalah adalah orang-orang yang berlaku demikian. Kejahatan dan ketidakadilan bangsa Israel diperlihatkan bahwa ketika mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, mereka justru mempersembahkan hewan yang sakit, hewan yang kurus, hewan yang tidak layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan imam-imam orang-orang Lewi juga mengizinkan orang-orang Israel pada saat itu yang membawa hewan-hewan tidak layak itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, itulah ketidakadilan bangsa Israel. Itulah bentuk kejahatanmu. Maka kita juga melihat bagaimana bangsa Israel digambarkan seperti orang yang melempar batu kemudian menyembunyikan tangannya. Orang-orang Israel dikatakan mereka memohon keadilan, tetapi mereka juga lupa bahwa kehidupannya juga tidak luput dari tindak ketidakadilan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita pun yang hidup pada saat ini, kita pun seringkali mungkin bertindak seperti bangsa Israel. Mungkin kita mempertanyakan tentang keadilan. Di mana keadilan? Mungkin kita juga mempertanyakan keadilan kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah kok tidak adil? Mengapa semua korban kekerasan seakan-akan tidak mendapatkan keadilan? Tapi kita yang mempertanyakan hal itu, mungkin kita juga lupa bahwa dalam kehidupan kita pribadi, kita juga tidak luput dari tindak ketidakadilan. Kita juga mungkin berlaku tidak adil terhadap anggota keluarga kita, berlaku juga mungkin menyudutkan para korban kekerasan dalam berbagai penilaian negatif. Maka dari sini, Bu Bapak, Saudara-saudari, firman Tuhan ketika Tuhan membukakan bahwa bangsa Israel diperlihatkan bahwa mereka juga tidak luput dari tindak ketidakadilan, maka kita juga diingatkan bahwa kita manusia, umat Tuhan, semuanya tidak luput dari tindak ketidakadilan. Kita semua adalah pelaku dari ketidakadilan tersebut tanpa kita, baik itu kita sadari maupun tanpa kita tidak sadari. Dan karena itu kita setiap orang yang tidak luput dari tindakan tidak adil, kita juga pernah melakukan tindakan yang jahat terhadap sesama kita. Lalu mungkin selanjutnya pertanyaannya bagi kita adalah, ketika kita semua manusia sebagai makhluk ini tidak luput dari tindakan yang tidak adil, tindakan kejahatan, lalu bagaimana ketidakadilan ini dapat selesai? Bagaimana ketidakadilan ini dapat berakhir? Maka Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama yang kita baca adalah sebuah nubuatan Nabi Mikael bahwa Tuhan yang akan datang akan mengirimkan utusannya untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan malaikat perjanjian. Malaikat perjanjian yang dimaksud adalah Mesias, adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang akan menegakkan keadilan yang sempurna bagi kita semua. Namun sebelum kedatangannya dikatakan bahwa ada utusan Tuhan yang akan mempersiapkan jalannya bagi kedatangannya. Lalu siapakah utusan yang dimaksud? Mengenai utusan tersebut, beberapa penafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan utusannya Allah adalah yang pertama Nabi Maleakhi sendiri. Memang arti dari Maleakhi itu adalah utusan. Dan sebagai penulis dari kitab ini, artinya dia juga adalah seorang utusan Allah yang menjadi perantara untuk menyampaikan kebenaran kepada bangsa Israel dan juga kepada kita yang hidup pada saat ini. Penafsiran yang kedua dikatakan juga yang menjadi utusan adalah Nabi Elia. Ini tampak ketika pada akhir kitab Maleakhi disebutkan bahwa Elia lah yang akan membuat umat Allah kembali kepada Allah dan memulihkan relasi antara Allah dengan manusia. Kemudian yang ketiga disebutkan juga kaum Lewi, karena memang fokus dari penulisan ini adalah menyoroti bagaimana pentingnya persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan orang-orang Lewi itu adalah orang-orang perantara yang mempersiapkan bagaimana orang-orang Israel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan yang terakhir,
kaitannya dengan perjanjian baru, yaitu Yohanes Pembaptis. Yang dikatakan adalah utusan Tuhan. Dalam Lukas 3 ayat 4 juga dikatakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes Pembaptis dikatakan juga sebagai utusan Tuhan yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Ibu bapak saudara-saudari, dari keempat penafsiran ini sebenarnya ingin juga mengingatkan kepada kita bahwa semua utusan-utusan Tuhan tersebut yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dan Tuhan yang hadir bukan hanya sebagai bayi mungil saja, tetapi Dia akan datang sebagai hakim yang adil, yang nanti akan mengadili kita semua, yang akan menunjukkan keadilannya yang sempurna. Bahkan dikatakan juga bahwa penyataan keadilan Tuhan itu seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Sabun tukang penatu dikenal juga dengan kita mungkin laundry ya, Bapak saudara-saudari. Dan sifat api ketika pemurnian logam adalah untuk meleburkan, untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak penting di dalam logam tersebut. Dan ketika api itu akan menghanguskan partikel-partikel yang tidak penting itu, maka pada akhirnya logam tersebut akan menjadi logam yang mulia, logam yang bersih. Dan begitu juga sifat dari sabun. Sifat sabun adalah sebagai penyuci, penghapus noda-noda di pakaian. Dan begitu jugalah perumpamaan bahwa segala ketidakadilan akan dihapuskan. Dan kita semua akan disucikan sehingga kita menjadi umat yang layak di hadapan Allah. Wah, kalau begitu berarti kita tinggal tunggu saja untuk kedatangan Tuhan, karena kita semua akan memperoleh keadilan. Benar, kita pada saat ini menunggu kedatangannya. Tetapi yang juga perlu kita ingat adalah masa menunggu ini, masa menantikan ini bukan berarti bersifat pasif, bukan berarti kita diam saja. Tetapi masa menanti ini, masa menunggu ini harus bersifat aktif. Ketika ibu bapak saudara-saudari mungkin punya sanak saudara atau anak yang merantau di luar kota, lalu memberikan kabar bahwa mama, papa, om, tante, oma, opa, nanti akhir tahun ini saya mau pulang ya, pulang kampung. Tentu orang-orang di rumah akan merasakan, wah, anak saya, anggota keluarga saya akan pulang, maka akan banyak hal yang dipersiapkan oleh anggota keluarga yang ada di kampung halaman. Mungkin juga yang dipersiapkan itu adalah kamar yang biasanya tidak dipakai dan akan dipakai maka dibersihkan. Mungkin juga orang tua akan menanyakan, nak, nanti tahun baru mau dimasakin apa? Mau dimasakin ikan asin, jengkol balado, atau gremeng, atau apa makanan kesukaannya? Ya, itu semua yang tentu kita persiapkan ketika kita menyambut, menantikan kedatangan orang yang kita kasihi, orang yang kita nanti-nantikan tersebut. Maka begitu jugalah ketika kita pada saat ini umat Tuhan dalam masa penantian akan kedatangan Mesias. Maka kita pun menunggu, tidak dalam pasif tetapi dalam aktif. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan dalam menanti kedatangan Tuhan itu? Ketika kita umat Allah, kita sebagai umat Allah, kita juga perlu ingat bahwa kita terhisap, kita semua adalah utusannya. Utusan Allah bukan hanya Nabi Maleaki, Yohanes Pembaptis, orang Lewi atau Nabi Elia saja, tetapi kita semua juga diundang sebagai utusannya. Maka ketika kita menyadari bahwa kita semua adalah utusan Tuhan, maka kita pun mempersiapkan jalan bagi kedatangannya dengan kita mau mengusahakan keadilan di dalam kehidupan kita. Loh, bukannya kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan ketidakadilan? Bagaimana mungkin kita mengusahakan keadilan itu? Betul bahwa kita adalah makhluk
Tuhan yang memang penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kejahatan. Tetapi bukan berarti kita berhenti di situ saja, tetapi kita juga perlu untuk introspeksi diri, apa yang menjadi ketidakadilan yang ada di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi hal-hal yang seringkali kita berlaku jahat, lalu kita memohon pengampunan Tuhan dan terus melanjutkan untuk mengusahakan keadilan tersebut. Dan ketika kita mengusahakan keadilan tersebut, mengusahakan kehidupan yang adil, baik itu dalam ranah keluarga, ataupun persekutuan gereja, ataupun bahkan masyarakat, berarti kita pun sedang menjadi utusan yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Bu Bapak, saudara-saudari, dalam semangat anti kekerasan terhadap perempuan, maka kita juga kembali diingatkan untuk mau mengusahakan keadilan bagi para korban kekerasan. Bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan cara kita mau mendengar para korban kekerasan terhadap perempuan. Kita tidak mendiskriminasi, kita tidak memberikan penilaian-penilaian negatif, kita tidak menyudutkan mereka, tetapi kita mau menerima, mendengar, bahkan merangkul mereka, dan mengusahakan berbagai cara untuk memulihkan relasi mereka. Dan ketika kita melakukan hal itu, kita dapat disebut sebagai umat utusan Tuhan yang sedang mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Dan karena itu, kita pun akan dapat sedikit demi sedikit mengembalikan relasi yang tadinya pecah, seperti gerabah yang pecah tersebut. Kita sedikit demi sedikit mau untuk menyatukan yang relasinya tadinya pecah untuk kembali dipersatukan lagi. Dan itu semua bukan hanya tugas perempuan, ya. Ketika kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, berarti yang harus bertanggung jawab adalah perempuan. Tidak. Tetapi baik itu perempuan, laki-laki, berbagai usia, oma, opa, anak-anak sekalipun juga memiliki peran yang sama. Dan kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Sang Maha Adil itu memampukan kita semua, umat utusannya yang diajak untuk mempersiapkan jalan baginya, kita bisa untuk menghidupi keadilan tersebut, berlaku adil bagi sesama. Tuhan menolong kita semua. Amin. Sidang jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 280, bait pertama sampai ketiga sebagai ungkapan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
kita akan bersama menaikkan doa syafaat, dan pada akhir doa syafaat kita akan menyanyikan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Engkaulah ya Allah Sang Maha Adil, Engkau menunjukkan kepada kami umat-Mu ya Tuhan, bahwa hanya Padamu-lah kami memperoleh keadilan yang sejati, yang sempurna. Dan dalam masa penantian ini ya Tuhan, pada minggu Advent kedua ini, kami kembali diingatkan untuk menyadari akan keterbatasan kami sebagai manusia yang seringkali memperlakukan sesama kami dengan tidak adil. Bahkan ketika kami mengusahakan keadilan itu, kami menyadari bahwa kami yang mengusahakan itu tidak sepenuhnya adil. Kepada mereka, para korban kekerasan, pada mereka juga para penderita HIV/AIDS dan keluarganya, bahkan juga orang dengan disabilitas yang seringkali mengalami banyak ketidakadilan dalam kehidupan mereka. Kami juga seringkali diam. Kami juga seringkali tidak memperjuangkan apapun, bahkan kami tidak peduli. Tuhan, kasihanilah kami yang berlaku demikian. Ampunilah kami yang tidak mampu mengusahakan sepenuhnya keadilan itu, tetapi kami juga diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini, bahwa Engkaulah yang akan menunjukkan kepada kami keadilan yang sejati, bahwa Engkau mempersiapkan utusan-Mu untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan-Mu, dan kami menyadari bahwa kami umat-Mu juga diutus untuk mempersiapkan jalan bagi-Mu. Walaupun itu kami menyadari kami yang tidak mampu sepenuhnya bertindak adil seperti keadilan-Mu, tapi tolong Tuhan, ajarlah kami untuk mau tetap mengusahakan keadilan itu di dalam kehidupan kami, baik itu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun persekutuan gereja kami. Tolonglah kami, ya Tuhan yang Maha Adil. Dalam masa penantian ini ya Tuhan, kami juga mengingat bumi kami yang masih bergumul akan pandemi COVID-19. Bahkan varian baru, varian Omikron, sudah merajalela dan membuat kami khawatir. Namun Tuhan, kasihanilah kami, lindungilah kami, dan kiranya juga Engkau mau memberkati, melindungi para tenaga medis, pemerintahan, aparat negara yang juga mengusahakan untuk penanganan dari pandemi ini. Dan kiranya kami juga yang adalah utusan-Mu dapat tetap taat menjalani protokol kesehatan demi kebaikan kami semua. Kami juga berdoa Tuhan bagi warga, saudara-saudara kami yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Bencana alam ini ya Tuhan tidak dapat kami kontrol, tetapi kami mau percaya kiranya hanya Engkaulah yang akan memulihkan mereka, memulihkan bumi. Dan kiranya juga Tuhan, Engkaulah yang mau menjadikan kami penyalur berkat-Mu kepada mereka yang terdampak dari erupsi tersebut. Kiranya juga Tuhan, kami sebagai umat utusan-Mu mau untuk menyalurkan tangan kami kepada para korban dari erupsi Gunung Semeru tersebut. Kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kekasih kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit maupun karena lanjut usia, yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Kami mengingat dengan penuh kasih Bapak Sudarno, Ibu Detan Timisela, Ibu Ani Linah Maulani, Ibu Mardiana Junaidi, Ibu Elis, Bapak Hidayat Bone, Ibu Ani Sukardi, Ibu Nur Sayekti, Ibu Bunga Landus Hasibuan, Ibu Basuki Sigit, Ibu Nuriana Baiin, Penatua Dwiansah, dan saudara-saudara kami lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi yang juga kami ingat. Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan dan meneguhkan hati saudara-saudara kami yang berjuang untuk pulih
dalam kelemahan tubuh ini, dan dalam segala bentuk pemulihan yang dilakukan, kiranya juga Tuhan menyertai. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami ini, Tuhan juga lah yang kiranya memberikan keteguhan hati, kesabaran, dan juga pengharapan. Kami juga Tuhan saat ini mengingat saudara-saudari kami yang bersuka cita karena merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami tidak menyebutkannya satu persatu, tetapi kami mengingat mereka. Kiranya juga Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka, Tuhanlah yang juga memberkati mereka dalam pertambahan usia mereka, dan kiranya juga seraya dalam pertambahan usia itu hikmat Tuhan juga bertambah atas mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan gereja-Mu di GKP Jemaat Kampung Tengah. Tuhan menyertai para penatua, pendeta konsulen, komisi-komisi, dan setiap kami, para anggota jemaat yang berperan dalam keberlangsungan persekutuan kami saat ini. Kiranya hikmat Tuhan menyertai kami, kiranya kami juga dimampukan untuk menjadi persekutuan yang mau mengusahakan keadilan, mau mengusahakan yang baik dalam persekutuan kami, dan secara khusus Tuhan, kami juga yang diundang untuk mengusahakan keadilan bagi para korban kekerasan. Tuhan juga lah yang memakai kami. Hanya berkat penyertaan-Mu sajalah Tuhan kami mampu untuk diutus menjadi persekutuan yang mau mengusahakan keadilan. Ya Tuhan, dalam minggu-minggu penantian kami selanjutnya, kami menyerahkan segala kehidupan kami, baik itu kehidupan keluarga kami masing-masing maupun kehidupan persekutuan kami, hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kiranya berbagai program yang kami akan lakukan pada minggu-minggu yang akan datang, Tuhan juga menyertai setiap kami, sehingga segala program, kegiatan yang akan kami lakukan semuanya berjalan dengan lancar. Inilah kami ya Tuhan, inilah permohonan kami, dan kami akan mengakhiri doa permohonan kami ini dengan menyanyikan lagu doa Bapa kami. Kesalahan kami
Jemaat Tuhan, kini kita mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, di mana dalam kesempatan kali ini di depan telah tersedia 4 kotak. Yang pertama untuk persembahan bulanan, untuk kas jemaat, kas diakonia, dan mendukung kegiatan PHRG. Dasar dalam kita memberikan persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dalam menyerahkan persembahan ke kotak akan dipandu oleh majelis jemaat, dan pada akhir persembahan kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147. Persembahan dimulai dari majelis jemaat. Dipersilakan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 147 bait pertama, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat dan segala rahmat dalam hidup kami, inilah ungkapan syukur yang kami himpunkan dalam persembahan ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dan atas segala berkat yang Kau curahkan kepada kami. Ajarkanlah kami juga ya Bapa, agar anak-anak-Mu dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama
kami yang terbelenggu, menderita, dan mengalami beban yang berat, sehingga kasih dan berkat Tuhan dapat dirasakan juga oleh mereka yang dalam kesusahan. Di dalam nama Yesus, kuduskanlah persembahan kami ini. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ibu Bapak, saudara-saudari, sebagai umat yang telah diampuni, dipulihkan dan diutus, mari kita menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Sebagai umat yang telah ditebus dan dipulihkan, mari kita bersama-sama menyatukan gerabah yang hancur ini, karena kita telah diutus untuk menghapuskan kekerasan, dan Ia mengutus kita juga untuk memulihkan saudara-saudari kita yang hancur, untuk berdiri dan melangkah bersama dengan mereka. Kita menutup kebaktian kita dengan menyanyikan nyanyian jemaat melalui PKJ nomor 264, bait pertama dan ketiga. dari Tuhan. Allah berjalan di depan kita untuk menuntun kita.
Allah berjalan di belakang kita untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita, sekarang dan selama-lamanya. Maranatha. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, Kebaktian selesai, jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Kebaktian kita telah selesai dan sebelumnya kepada Vikaris Alfa kami ucapkan terima kasih untuk pelayanannya dan juga kepada pemandu pujian, pianis, serta juga untuk tim audiovisual kami ucapkan terima kasih pelayanannya. Demikian juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang telah melayani pada hari ini untuk anak-anak sekolah minggu dan juga untuk segenap unsur jemaat yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Dan sekarang kami undang untuk bangkit berdiri. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan dipersilakan untuk jemaat yang ada di sebelah kiri saya.